Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Titik Suryanti Channel ya. Kali ini saya akan membahas mengenai tips menumbuhkan semangat belajar. Ya, khususnya untuk para siswa dan siswi, semangat belajar ini sangat penting sekali agar kalian nantinya akan sukses dalam meraih apa-apa yang kalian cita-citakan ya. Oke. Hal pertama yang harus kalian perhatikan untuk menumbuhkan semangat belajar yaitu fokus atau menentukan tujuan yang ingin dicapai. Fokus pada tujuan atau menentukan tujuan yang ingin dicapai. Anak-anak, tentunya kalian memiliki tujuan-tujuan yang akan kalian capai pada masa yang akan datang. Misalnya, kalian ingin menjadi dokter, menjadi pengacara, menjadi guru, dan lain sebagainya. Maka dengan sendirinya, jika kalian sudah fokus pada tujuan yang ingin kalian capai nantinya, tentu saja kalian akan menjadi semangat untuk meraih cita-cita yang ingin kalian capai tersebut. Karena cita-cita itu tidak instan ya anak-anak untuk meraihnya, tetapi harus dimulai sejak dini. Jadi, menentukan tujuan yang ingin dicapai ini adalah penting untuk menumbuhkan semangat belajar. Tips yang kedua adalah mengatur jadwal belajar. Nah, ini penting anak-anak mengatur jadwal belajar. Bagaimana kalian bisa memanage waktu kamu untuk belajar? Misalnya saja untuk memanage waktu itu yang pernah saya lakukan pada saat saya masih belajar dulu. Waktu saya masih duduk di bangku SD, SMP maupun SMA itu saya belajar setiap hari itu 3 kali anak-anak ya. Itu sepulang sekolah, kemudian setelah maghrib, dan pada saat setelah sholat subuh. Itu yang pernah saya atur dulu. Dan hasilnya sangat bagus. Jadi di sini mengatur waktu belajar sangatlah penting ya. Dan mungkin kalian juga bisa mengatur waktu belajar kalian sehingga belajar kalian itu sudah memiliki rutinitas setiap hari sesuai dengan jadwal yang sudah kalian tentukan ya. Penting ini anak-anak ya. Coba kalian mengatur waktu belajar. Untuk tip yang ketiga adalah mulai belajar dengan rasa senang. Artinya di sini kalian pada saat sedang belajar atau akan memulai belajar itu harus dengan kondisi yang riang gembira atau senang ya, atau bersemangat ya. Karena sebetulnya anak-anak belajar itu adalah suatu kegiatan yang sangat menyenangkan ya. Kalau kalian tidak merasa senang dalam belajar itu salah sebetulnya ya. Jadi rasa senang dalam belajar itu yang kalian tumbuhkan itu akan membuat kalian semakin bersemangat untuk belajar ya. Kalian bertemu dengan guru, dengan teman-teman, dan banyak orang-orang di sana. Kalian tentunya senang ya di sekolah dengan banyak teman, guru, dan lainnya. Di rumah juga ya kalian bisa belajar berkelompok dengan teman kalian, atau belajar pada orang yang lebih pandai daripada kalian. Itu sangat menyenangkan sekali. Atau kalian membaca-baca buku atau latihan soal, itu sangat menyenangkan sekali. Sehingga di sini belajar dengan rasa senang atau menumbuhkan rasa senang dalam belajar itu sangat penting ya. Jangan lupa ya bahwa kegiatan belajar itu adalah suatu kegiatan yang menyenangkan. Sehingga kalian harus selalu menumbuhkan rasa senang untuk belajar. Langkah yang selanjutnya yaitu adalah menghargai
waktu. Ingat anak-anak, waktu sangat berharga. Bahkan ada pepatah yang mengatakan time is money, ya. Artinya waktu itu sangat berharga sekali. Jadi sebaiknya kalian di dalam belajar jangan sampai menunda-nunda waktu. Misalnya jam waktu belajar di rumah, misalnya setelah Isya misalnya ya, sampai jam 9 malam misalnya. Jangan ditunda-tunda, nanti aja aku jam 10 malam aja. Nah, jam 10 nanti kalian sudah ngantuk. Jadi, kalian harus bisa mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Karena waktu itu tidak akan kembali anak-anak. Dan kalau kalian sudah kehilangan waktu, berarti kalian kehilangan kesempatan untuk belajar. Menghargai waktu di sini artinya tidak menunda-nunda belajar kamu. Misalnya mendapatkan tugas dari guru untuk dikerjakan di rumah baik secara individu maupun kelompok, jangan ditunda-tunda. Segera selesaikan karena waktu adalah sangat berharga. Dan apabila kalian bisa menghargai waktu, tentunya segala sesuatu akan bisa kalian raih dengan sangat mudah. Ya, yang seperti saya katakan tadi, waktu adalah sangat berharga. Demikian anak-anak ya, untuk yang keempat yaitu menghargai waktu. Kemudian tips yang kelima adalah ciptakan sensasi belajar baru. Bagaimana ini untuk menciptakan sensasi belajar baru? Tentu saja banyak hal yang bisa dilakukan atau banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan sensasi belajar baru. Di antaranya adalah belajar di luar lingkungan sekolah ya. Kalian bisa langsung belajar pada sumbernya atau pada lingkungan di sekitar sekolah kalian ya. Contohnya pada saat pembelajaran dengan tema agrikultur misalnya, kalian bisa langsung mengamati agrikultur di luar sekolah. Kalau di sekolah kalian mungkin hanya mengamati atau membaca gambar serta keterangan-keterangan dari buku saja atau dari proyektor. Itu hanya melihat saja, tetapi kalau kalian sudah di luar sekolah mengamati secara langsung, kalian bisa secara detail bisa belajar dari situ. Bisa mengamati petani yang sedang menanam atau petani yang sedang memanen, berapa luas hektar sawahnya ya. Itu bisa kalian dapatkan pembelajaran secara langsung dari sumbernya ya. Jadi mencari belajar baru itu banyak cara ya. Yang tadi pembelajaran outdoor juga bisa dengan belajar kepada misalnya orang yang lebih tahu daripada kalian. Misalnya dengan kakak kelas atau dengan teman kalian yang pandai. Itu suasana belajar lebih bervariasi daripada kalian harus belajar sendiri. Kemudian belajar di dalam kelas yang mungkin kalian bosan, sehingga ada suasana belajar yang baru. Kemudian tip yang keenam adalah memberi penghargaan pada diri sendiri. Di sini maksudnya adalah kita memberikan reward kepada diri sendiri ya, misalnya dengan merayakan atas prestasi yang telah diri kalian capai. Misalnya mendapatkan nilai ulangan tertinggi di kelas. Nah, itu bisa kalian memberikan reward kepada diri kalian dengan cara misalnya kalian merayakannya dengan suatu pesta kecil di rumah kalian, misalnya membuat makanan dan minuman kesukaan kalian ya, atau makan bareng dengan keluarga kalian, serta mungkin juga bisa dengan teman-teman kalian untuk merayakan prestasi yang sudah kalian capai itu.
Jadi untuk memberikan penghargaan kepada diri sendiri itu penting juga ya. Karena sudah melakukan suatu usaha agar kalian bisa meraih yang kalian inginkan atau kalian tuju tadi, sehingga perlu memberikan reward ya. Tidak perlu mahal-mahal untuk memberikan reward kepada diri sendiri ya. Misalnya bisa dengan berjalan-jalan bersama teman ya, untuk menyenangkan hati, sambil kemudian makan-makan ya. Bisa makan makanan ringan saja ya, nggak terlalu mahal. Mungkin minuman dan makanan ringan lainnya ya, begitu. Untuk tips yang ketujuh, yaitu hadapi setiap masalah dengan senyuman ya. Senyum itu nggak beli ya, senyum itu murah banget ya. Sehingga pada saat kalian mendapatkan masalah dalam belajar, kalian tidak perlu untuk susah atau sedih atau bingung ya, tetapi hadapi semuanya itu dengan senyuman ya. Karena dengan senyum maka sesuatu akan lebih mudah kita kerjakan anak-anak ya. Bahwa sebetulnya belajar itu sangat mudah ya. Jadi tidak perlu untuk susah atau bingung atau sedih menghadapi pelajaran-pelajaran yang mungkin kalian anggap sulit. Karena semuanya itu apabila kita tekuni dengan senyum atau kita lalui dengan senyum, tentu saja semuanya akan menjadi mudah. Itu saja anak-anak, 7 tips untuk menumbuhkan semangat belajar kalian. Semoga sangat berguna untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu menyukai belajar.